insiden tragis penembakan yang menewaskan Abdurrahman, pemilik rental mobil, di Tol Tangerang Merak masih menjadi sorotan publik. Dalam perkembangan terbaru, terungkap bahwa korban sempat meminta pendampingan dari Polsek Cinangka karena menyadari pelaku membawa senjata api. Namun, permintaan tersebut ditolak dengan alasan tertentu. Fakta ini diungkapkan oleh Agam Muhammad Nasruddin, anak korban, yang turut terlibat dalam upaya melacak keberadaan mobil Honda Brio milik ayahnya. Mobil tersebut disewakan pada 31 Desember 2024, namun mulai hilang kontak sehari setelahnya ketika 2 dari 3 perangkat GPS mobil ditemukan telah dipotong. Agam menjelaskan bahwa pihaknya sempat mendatangi Polsek Cinangka pada 1 Januari 2025 untuk meminta pendampingan. Karena kami tahu pelaku membawa senjata api, kami inisiatif meminta pengawalan dari polisi. Tapi, dengan berat hati, Polsek Cinangka tidak bisa menemani kami, ujar Agam. Ia juga menambahkan bahwa izin dari pihak Kapolsek tetap tidak memungkinkan pengawalan tersebut dilakukan. Meski tanpa pendampingan, Agam, Abdurrahman, dan tim rental mobil melanjutkan pelacakan hingga Pandeglang. Di daerah pertigaan Saketi, mereka berhasil menemukan mobil Brio tersebut. Namun, situasi semakin memburuk ketika pelaku, yang mengaku sebagai anggota TNI AU, menodongkan senjata api. Keadaan semakin kacau ketika sebuah mobil Sigra hitam yang diduga dikendarai rekan pelaku menabrak kendaraan tim rental. Kedua mobil pelaku kemudian kabur, memicu aksi kejar-kejaran sengit hingga ke rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Di lokasi tersebut, tim rental berhasil menangkap salah satu pelaku. Namun, rekan pelaku yang mengemudikan mobil Sigra tiba-tiba muncul dengan membawa senjata api dan melepaskan beberapa tembakan. Akibatnya, Abdurrahman terkena tembakan di dada dan tangan, sedangkan seorang anggota tim rental bernama Ramle terluka parah akibat tembakan yang menembus tangan hingga ke perut. Korban segera dilarikan ke RSUD Balaraja, namun nyawa Abdurrahman tidak tertolong. Sementara itu, Ramle masih menjalani perawatan intensif. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan mendalam terkait insiden tersebut, termasuk asal-usul senjata api yang digunakan pelaku serta motif dibalik tindakan mereka. Peristiwa ini memicu pertanyaan publik tentang respons cepat dan prosedur keamanan yang seharusnya diterapkan dalam situasi darurat seperti ini. Insiden ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap penyewaan kendaraan serta perlunya peningkatan kerja sama antara masyarakat dan aparat keamanan. Harapan besar disematkan kepada pihak berwenang untuk segera menangkap pelaku yang masih buron dan memberikan keadilan bagi keluarga korban. Keluarga korban meminta agar insiden ini menjadi pelajaran berharga untuk mencegah kejadian serupa terulang. Kami berharap tidak ada lagi yang mengalami kejadian seperti ini. Kami mohon keadilan, tutup Agam, yang terjadi di minimarket rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 tepatnya di Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Peristiwa tersebut menewaskan satu korban, Ilyas Abdurrahman, 48, dan melukai Ramli, 60, yang kini dirawat intensif di RSCM Jakarta. Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono, menyatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap kasus ini. Motifnya masih kami telusuri dan kami berkomitmen untuk segera menangkap pelaku, ujarnya kepada media. Menurut Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kompol Arif Nazarudin Yusuf, insiden ini bermula dari dugaan penyalahgunaan mobil rental milik korban. Kejadian ini diduga terkait dengan bisnis mobil rental. Pelaku menggunakan GPS untuk memutuskan jejak kendaraan di Pandeglang, sementara korban melacaknya hingga menemukan mobil Brio oranye di depan rest area kilometer 45, jelas Arif. Saksi mata NN menyebut sempat melihat beberapa mobil saling berkejaran dan berhenti di lokasi kejadian. Tiba-tiba pelaku di dalam mobil minibus hitam mengeluarkan pistol dan menembak secara brutal sebanyak 5 kali, ujar NN. Akibat penembakan tersebut, Ilyas mengalami luka tembak di dada dan tangan kiri, sementara Ramli terkena tembakan di bawah ketiak kanan. Ilyas dinyatakan meninggal dunia di RSUD Balaraja, sementara Ramli dirujuk ke RSCM Jakarta untuk perawatan lebih lanjut. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan 5 selongsong peluru kaliber 9 mm merek Luger dan sebuah mobil Brio oranye
yang menjadi bagian dari kasus ini. Kami masih mendalami motif pelaku yang diduga berkaitan dengan sengketa atau konflik bisnis rental mobil, tambah Arif. Polisi saat ini tengah mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi untuk memperkuat penyelidikan. Selain NN, saksi lain berinisial AM menyatakan bahwa peristiwa ini diduga berawal dari upaya korban untuk mengejar mobil yang digelapkan. Saat korban berusaha menghampiri mobil, pelaku langsung mengadang dan menembak secara brutal, ungkap AM. Kombes Pol Baktiar Djoko Mujiono memastikan bahwa pihaknya akan bekerja keras untuk menangkap pelaku. Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan memberikan informasi jika mengetahui keberadaan pelaku, tutupnya. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap bisnis rental mobil untuk mencegah tindak kriminal yang dapat mengancam nyawa. Polisi terus berupaya mengungkap fakta di balik penembakan ini demi memberikan keadilan kepada keluarga korban.